Ngomong-ngomong di sini itu ada posko BPJS Kesehatan ya Pak ya? Ada, kita buka posko di Sosoro Mall ini. Di Sosoro, tepatnya di mana Pak? Setelah lantai 1 ini, Ah. setelah dari eskalator langsung ketemu itu poskonya. Oh langsung ketemu. Di lantai 1 ya Pak ya? Oh di lantai. Nah itu ada apa aja Pak di posko ya Pak? Aku pernah dengar nih ya Mas soal perihal diskriminasi peserta BPJS terhadap oknum-oknum rumah sakit. Nah itu gimana tuh Mas pendapatannya? Pendapat Mas? Nah tadi program-program, nah boleh nggak Pak di-spill sedikit untuk tarif BPJS sendiri nih dari kelas 1, 2, 3 itu ada perubahan kah atau masih yang sama Pak? Gelas, 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 oh gelas kosong. Yeah. Gelas kosong. Ha! Kita kembali lagi di Sosoro. Kita sekarang lagi ada acara apa nih? Lagi angkutan lebaran. Oh, ya apa kan? namanya? Musik. Wih. Mudik asyik. Mudik asyik. Dan seperti biasa pasti kita juga ada narasumber-narasumber yang keren. Ya kan? Nah kebetulan kita ini lagi kedatangan Pak Hari selaku perwakilan dari BPJS Kesehatan. Halo Pak Hari. Halo Pak Hari. Halo. Halo. Sehat Pak? Alhamdulillah. Loh masuk BPJS Kesehatan gak sehat ya Pak ya? Pasti sehat Pak. Ngomong-ngomong di sini itu ada posko BPJS Kesehatan ya Pak ya? Ada, kita buka posko di Sosoro Mall ini. Di Sosoro, tepatnya di mana Pak? Setelah lantai 1 ini, Ah. setelah dari eskalator langsung ketemu itu poskonya. Oh langsung ketemu. Di lantai 1 ya Pak ya? Oh di lantai. Nah itu ada apa aja Pak di posko ya Pak? Kalau pelayanannya sih seperti biasa, ada pemeriksaan kesehatan, Hmm. bisa tanya jawab juga seputar tentang BPJS bagi peserta yang ingin bertanya. Oke. Juga nanti kita ada pemberian takjil bagi Oh, ada peserta, takjil ya, juga. bagi para pemudik yang kebetulan sudah waktunya untuk dapat takjil. Oke. Tadi saya juga lihat ada kursi pijat tuh Pak. Oh iya, ada juga layanan pijat tapi dengan untuk kursinya sendiri tersedia hanya 2 bagi Oh hanya pemudik. 2. Berarti Berarti satu ada- orang maksimal berapa menit? Enggak ada batasan. Oh nggak ada loh. Kalau enakan Ada- gini Pak Ada gimana Pak? syaratnya. Bangun Mas. Ada bangun. kita. syaratnya kan? Ada syaratnya. Ada syaratnya Enggak. kalau mau. Oh enggak. Enggak, bebas bagi Oh, semua. bebas, Ada bebas. playground anak juga boleh dimainkan bagi anak-anak. Oh iya iya. Nah itu tadi saya menarik soal tes kesehatan nih Pak. Tes kesehatan itu kan otomatis kita diambil darahnya ya? Tergantung nanti kan ada dokter yang kita sediakan. Oke. Kalau dokternya menyatakan perlu periksa darah atau glukosa ya silakan nanti dia ada juga pemeriksaan gula darah di kita. Gratis. Gratis. Wah, Keren banget ya. gokil, gratis. Selain kita sudah dapat hasil dari ceknya, apakah ada penanganan juga Pak? Misalnya, oh udah jelas nih diabetes tinggi misalnya, itu langsung kita dapat penanganan atau hanya hasilnya saja? Kalau di kita juga menyediakan obat-obatan, Oke. tapi memang obat-obatan sederhana saja. Nanti jika memang ternyata butuh layanan, paling kita arahkan untuk bisa dapat pelayanan dari spesialis. Nanti tinggal si peserta yang kebetulan sakit akan diarahkan ke tempat dia terdaftar, dapat Iya. rujukan baru ke dokter spesialis. Oh, Itu di sini bisa. Kalau di sini waktunya? nggak bisa, Oh, karena kan nggak. sekarang juga kalau diberikan rujukan, peserta kan mau mudik nih. aha. Kebetulan kan bukan di tempat dia akan berobat Iya, juga iya, di iya, sininya, iya, jadi betul. mungkin disarankan ketika sudah kembali. Nah, tapi misalnya ini mah misal ya Pak, misal. Dia ketika mudik akhirnya lemas ya kan, sedangkan dia vaskesnya bukan di Merak. Bukan Dia di sini. vaskesnya ada jauh lah, misal di Jakarta gitu. Nah dia kebetulan sakit dan dia diharuskan untuk dirawat di rumah sakit. Itu apakah bisa di rumah sakit terdekat di daerah Merak atau dia harus dilarikan ke Jakarta? Bisa. Oh Bisa di rumah sakit terdekat yang kerjasama dengan kita Iya. selama juga kepesertaannya aktif. Itu dulu prinsipnya. Oh Harus intinya kepesertaan aktif. Iya, kepesertaan aktif. Yang Karena nggak kan aktif tuh yang kayak gimana emang Pak? yang mungkin nunggak iuran, Hmm. belum bayar iuran, atau mungkin bagi kategori yang anak usia 21 tahun tanggungan dari para PNS atau pekerja swasta itu kan harus otomatis kalau tidak kuliah langsung nonaktif. Oh, Jadi ketika kuliah diperpanjang nonaktif ketika ya? dia kuliah setiap tahunnya Oke. sampai maksimal 25 tahun. 25 tahun maksimal. Setelah itu harus bikin sendiri. Iya, istilahnya. bikin sendiri Kalau atau kalau 20 sudah bekerja ya nanti dari pekerjaannya yang diambil lagi. Oh, lu udah bikin belum? Kalau misalnya 25 tahun belum lulus gimana Pak? Maksimal 25. Jadi batasnya 25 tahun itu maksimal. Itu jadi mahasiswa abadi kayaknya. Nggak lulus loh.
Tapi berarti bisa lah ya Pak ya Bisa, untuk bisa. dirujuk di rumah sakit daerah Bisa. Merak ya. Dan kebetulan posko kita juga menyediakan ambulan bagi yang memang butuh segera ditangani. Nanti kita berikan pengantaran ke vaskes terdekat kita. Oke, berarti udah enak banget ya buat Lengkap kalian berarti tuh. ya. Buat kalian yang mau mudik dan via Merak, apalagi di sini ada Sosoro, ASDP, pasti bakal nyaman banget. Ditambah ada posko BPJS ini, jadi nggak usah takut walaupun lemes badannya ya kan. Nanti di sini bisa dicek dulu di posko BPJS. Tapi kalau nggak lengkap kayak kita cuma hanya membahas posko ya, Betul. kita pengen tahu BPJS lebih dalam nih sebenarnya ya kan. apalagi Mas Hari ini di bagian apa di BPJS? Kebetulan saya di kantor cabang Serang, itu bagian namanya penjaminan manfaat utilisasi. Itu terkait tentang pelayanan dan juga teknis pengklaiman dari fasilitas kesehatan bersama kita. Jadi tentang biaya-biaya yang kita bayarkan ke rumah sakit, ke klinik, ke puskesmas. Oke, nah ini menarik. Aku pernah dengar nih ya Mas soal perihal diskriminasi peserta BPJS terhadap oknum-oknum rumah sakit. Nah, itu gimana tuh Mas pendapat Mas? Ya, kalau dari diskriminasi sebenarnya secara ketentuannya setiap tahun itu kita berkontrak dengan para pimpinan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun rujukan. Nah, di kontrak itu tersebut tuh di perjanjian kerjasamanya beberapa kewajiban dan hak masing-masing pihak. Termasuk juga salah satunya tentang pelayanan kepada peserta yang memang tidak boleh dibeda-bedakan. Oke. Dan tahun lalu pun kami buat seperti maklumat pelayanan, spanduk yang kami minta ditempel di semua fasilitas kesehatan. Salah satu poinnya itu memang tidak ada perbedaan yang diberikan kepada pelayanan pada peserta. Jadi memang sebenarnya kalau secara perjanjian kita dengan fasilitas kesehatan itu sudah kita tekankan bahwa memang ya sama saja pelayanan yang diberikan kepada JKN ataupun peserta lainnya yang dilayani di fasilitas kesehatan tersebut. Tidak ada perbedaan. Tidak ada ya? perbedaan seharusnya. Tapi kok ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, itu perbedaan yang kayak gitu maksudnya gimana tuh, Pak? Kalau itu terkait dengan besaran iuran dan sesuai kapasitas kemampuan peserta masing-masing. Kalau yang mandiri, kalau yang dari PNS ya sesuai potongan gajinya. Pekerja swasta juga dari berdasarkan potongan gajinya, dan itu bahasanya bukan diskriminasi jatuhnya, memang Servis sesuai ya? kemampuan pembayaran. Dan Servis itu juga harus servis. bedanya juga hanya di akomodasi, hanya kelas Oh. rawatnya saja yang beda. Mulai dari obat, operasi, alat kesehatan ya sama semua nanti dapatnya. Oh, berarti kelas 1, 2, 3 itu hanya beda di rawat Di kelas inapnya rawatnya saja. Ada yang satu kamar berdua, satu kamar berempat, ada satu kamar sendiri. Oh, Paling itu bedanya. tapi dari obat, operasi dan semua Semua sama. Wow, iya berarti nggak ada perbedaan ya, hanya kelasnya rawat inapnya Iya. aja ya kan. Tapi seandainya nih Pak, ada beberapa masyarakat yang mengalami diskriminasi, itu apa yang harus kita lakuin Pak? Kalau bagi teman-teman atau masyarakat yang ketemu diskriminasi, merasakan mendapatkan diskriminasi di fasilitas kesehatan, itu di setiap vaskes kita sudah membuat kontrak atau kesepakatan dengan vaskes menunjuk satu orang perwakilan untuk sebagai petugas pengaduan. Dan kami pun juga menunjuk satu orang pegawai di kami untuk menjadi petugas pengaduan, yang juga kami minta posternya dipasang di vaskes. Jadi silakan bisa bertanya ke petugas admisi atau pendaftaran di fasilitas kesehatan, atau juga melihat beberapa template poster, ada nomor kontak yang bisa dihubungi, bisa langsung dihubungi di nomor tersebut. Namanya ada BPJS 1. BPJS 1. Ya, BPJS siap membantu bahasanya. Nah, itu kalau DM via Instagram juga bisa nggak Pak? Bisa. Kita juga terima beberapa laporan pengaduan berada di Instagram, Twitter, juga ada Facebooknya, juga ada beberapa channel-channel layanan informasi lagi dari kami. Oke. Itu tinggal DM aja. Ya, nanti akan ada tim kami yang menjawab. Pasti fast respon kan ya, Iya. pastilah. Itu mah udah hal yang keren lah dari BPJS Kesehatan ya kan. Berarti buat kalian yang ngalamin ya kayak namanya Kesulitan, orang ya, ngalamin betul. diskriminasi segala macam, kalian juga bisa melaporkan hal tersebut di BPJS Kesehatan. Ingat harus mencantumkan bukti-bukti yang ada, jangan asal laporan ntar hoax lagi ya kan ya Pak ya. Ya, Apalagi bener. sekarang banyak hoax Hoax. ya kan. Banyak isu juga ya sekarang ya. Iya, Iya. banyak Ini isu. aku penasaran, boleh nggak sih aku nanya ini? Boleh. Kan akhir-akhir ini terkait efisiensi. Nah, berarti Bapak melayani di bidang itu juga ya, Pak? Ya. Efisiensi anggaran. Nah, itu kayak dampaknya untuk Kemenkes ini, untuk BPJS ini apa aja nih, Pak? Kalau sejauh Apalagi ini, kalau efisiensi anggaran yang dimasukkan pemerintah saat ini ya, karena memang JKN itu bahasanya Jaminan Kesehatan Nasional Program Prioritas, itu tidak terdampak seharusnya. Jadi memang tidak ada pengurangan jumlah peserta yang didaftarkan, jumlah iuran yang akan dibayarkan, termasuk juga jumlah klaim yang akan dibayarkan ke kesehatan. Jadi sejauh ini untuk sisi lain kesehatan, karena ini masuk program prioritas pemerintah juga, dengan efisiensi tersebut tidak menjadi dampak yang langsung kelihatan di JKN-nya sendiri. Oke, berarti tidak berdampak besar lah buat Iya. DKN sendiri ya Pak ya. Oke, berarti Pak gini, tadi kan kita sudah ngebahas soal efisiensi. Nah, saya penasaran juga nih Pak,
kan tadi mungkin Bu Diana ini mempertanyakan perihal apa? Efisiensi anggaran Betul. ya kan. Nah, sedangkan prioritas dengan makanan itu kan sangat berkesinambungan tuh, Pak, ya kan? gizi. Dengan gizi-gizian. Iya, betul. Nah, itu Kak ada hubungannya nggak ada dengan BPJS Kesehatan, Pak? Kalau sejauh ini sih nggak ada hubungan secara Oh, nggak ada langsung hubungan ya secara langsung, oke. antara program di BPJS dengan kegiatan bahkan bergizi gratis yang Oke, pemerintah. Tapi memang kalau memang ada permintaan support atau bantuan dari pemerintah, kita siap bantu. Selama ini juga Oh. kalau memang ada instruksi atau permintaan, ya kita juga akan menjalankan yang diminta oleh pemerintah. Oke, ya. Nah, terus terkait kayak program-program BPJS nih tahun ini ada perubahan atau ada penambahan atau ada yang baru lagi nggak, Pak? Kalau yang secara program tidak ada yang benar-benar berubah ya, karena aturannya juga masih aturan lama, aturan-aturan Perpres 82 tahun 2018 atau yang 59 2024 kemarin. Itu juga yang mungkin berbeda dan kebetulan ada di bagian saya terkait screening. Jadi screening itu kita sudah ada perluasan layanan dulu bagi masyarakat yang tahunya hanya DM dan hipertensi serta kanker serviks. Sekarang sudah ada tambahan-tambahan juga seperti screening kanker kolorektal, Oke. terus juga screening untuk thalassemia, dan juga beberapa layanan screening lainnya yang bisa diakses di Vaskes tingkat pertama. Oke, selama alatnya memadai mungkin Selama ya, Pak, ya? sarana tersedia, bisa dikerjakan, dan yang penting kepesertaannya aktif. Oke. Karena itu dasar dari si fase kesehatan mengajukan klaim ke kita. Oke, seandainya tidak ada fasilitasnya itu akan ada rujukan ya, Pak? Ya, kalau tidak ada dan memang harus ditangani, pasti akan diberikan rujukan. Dan gratis semuanya itu. Tidak ada biaya. ya, Selama keluar. kepesertaannya sesuai- aktif. Ya, kepesertaan aktif harus sesuai dengan prosedur. Sesuai dengan prosedur. Nah, tadi program-program. Nah, boleh nggak Pak di-spill sedikit untuk tarif BPJS sendiri nih dari kelas 1 2 3 itu ada perubahan kah atau masih yang sama, Pak? Kalau yang sampai dengan saat ini tidak ada perubahan. Kelas 1 masih di 150.000 per jiwa. Oke. Kelas 2-nya 100.000 per jiwa. Kelas 3 itu sebenarnya 42.000, tapi karena ada subsidi 7.000 dari pemerintah, berarti masyarakat hanya bayar 35.000 saja 35.000 per jiwa per bulan. Udah bisa Wow. nikmatin fasilitas BPJS. Iya. Fasilitas BPJS itu apa aja sih, Pak? Kalau boleh tahu? Kalau fasilitas ya mungkin sebenarnya nggak ada yang ingin akses sebenarnya ya Mbak ya, karena kan berarti kan sakit tuh kalau harus dapat fasilitas Oh, BPJS kan. Iya. Kalau iya, secara iya, bener kebutuhan ya kalau ketika sakit secara layanan di tingkat pertama terlebih dahulu, jika butuh spesialis maka akan diberikan rujukan ke rumah sakit atau rujukan, dan jika butuh rawat inap akan diberikan sesuai dengan haknya, tadi kamar kelas rawat, dan jika ada layanan yang butuh alat kesehatan sesuai dengan standar atau penjaminan kami akan tetap diberikan, contohnya yang kacamata. Oh, Ya, gratis. kacamata Dapat ada kacamata gratis bisa? bukan gratis, sifatnya adalah bantuan, jadi ada kelas-kelasnya. Jadi Oh. kelas 1 Oke. siram 300 ribuan, kelas 2-nya di Kita agak 200 cepet ya ribuan. kalau ngomong gratis tuh kayak gratis. Iya, Langsung gratis gitu. Biasanya kalau kami berkontrak, itu memang kami minta ada yang sesuai dengan harganya dulu. Oke. Tapi tetap diberikan peluang jika peserta atau masyarakat ingin yang lebih. Biasanya kan ada sisilah subsidi silang atau Oh, subsidi. biaya tambahan. Jadi menambahkan biaya di luar yang sudah ada. Oke, gokil. Berarti udah Sampai ke kacamata juga ya. iya, ya maksudnya gini, tadi kan udah dapet kacamata. Nah, ini soal mata ya. Ini banyak juga yang menanyakan soal gigi, Nah, itu tuh. ya kan? Gigi itu sebagai kesehatan atau estetika atau kecantikan. Nah, itu masih bingung, dan kalau kesehatan itu batasannya sampai mana? Estetika itu masuknya yang mana gitu tuh, Pak? Bisa dijelasin Pak? Kalau untuk layanan sendiri, nanti yang mendefinisikan itu sih biasanya tenaga kesehatan Oke. yang langsung mengetahui kondisi dari si pasien atau peserta. Kalau memang nanti pada statusnya dinyatakan ada indikasi, ya tadi scaling bisa kita jamin, bisa diberikan scaling. Bahkan jika ternyata butuh, karena indikasinya tadi butuh tambahan gigi palsu, itu juga kita berikan bantuan gigi palsu, protesa gigi namanya. Oke. Kalau behel bisa nggak behel Nah, gratis? BL itu tadi sudah BPJS. definisi estetika jatuhnya. Oh, Oh, biar nggak estetika. bisa kalau- Kan kalau renggang-renggang giginya, Iya. oh kecantikan mungkin ya. Nah, makin Karena larinya nggak tuh bisa. ini, larinya estetika atau tidak tuh lari kepada regulasi dasarnya. Layanan kesehatan BPJS kan jika menyangkut kebutuhan dasar kesehatan si peserta Oh, bisa pasien. menimbulkan Dasar penyakit berarti. Iya, gitu ya. ada Iya, apa iya. dengan tidak ditanganinya kondisi tersebut gitu. Oke, yang ini berarti animumnya tuh kayak gigi bungsu yang Ah, nongol yang tapi mengganggu. miring gitu kan, Udah bikin sakit keluhan, kepala. sakit kepala, bahkan bisa infeksi, nah itu bisa ditangani, Oh, dijamin, bahkan sampai ke spesialis bedah mulut kita bisa jaminnya. Oh, bisa Dia udah jamin ya. tindakan untuk sampai dicabut. apa abses kan, Iya. nanah di mulut itu berarti udah bisa ya. Berarti udah enak banget ya kita di BPJS itu dengan biaya
murah ya Dengan kan. apalagi tadi mulai dari 35.000 Iya, ya. 35.000. Kita dapat jaminan kesehatannya banyak banget ya kan. Jadi ya nggak rugi lah sebenarnya lah ya. Ya. Udah oke banget. Oke, berarti buat para pemudik juga jangan khawatir kalau kalian mau mudik via Merak, kalian tuh udah bakal nyaman banget karena di sini ada Sosoromo ya kan. Betul. Terus ada posko BPJS. Nah, itu dia. Terus ada banyak banget makanan ya kan, ada KFC dan segala macam, Mixway dan macam-macamnya. Jadi tenang aja, kalau mudik itu udah nggak sesulit dulu Iya. ya kan. Malah aji mumpung malah ya. Iya. Mudik ini sekalian cek kesehatan gratis. Nah. Mungkin karena nggak ada waktu gitu kan. Iya, iya. Tapi kapan terakhir lu cek kesehatan? Barusan, aku Oh, barusan gratis. banget. Iya, aku Iya. barusan Gimana- banget. gimana sehat, Ami? Ini. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Tapi sehat. kejiwaan kuning. Aduh. Ngeri juga Kuning kalau ya. ada kejiwaan Tapi kuning ya. kejiwaan juga bisa pakai BPJS. Bisa. Oh bisa. Kalau Ke memang dia ada, psikolog? kalau BPJS kita lebih kepada dokter jiwanya. Oh, Oh, gitu. itu ya Dokter biasanya jiwa. oh ya psikolog ya benar ya. Psikolog, beda, psikiater ya. Beda. Beda. Kalau Oh, beda, psikolog beda ya? Memang dia ada kejurusan tersendiri. Oh, Oh, begitu. oke. Kalau dokter berarti dokter Spesialis jiwa, spesialis ya. gitu ya. Dokter spesialis jiwa. Oh, Psikiatris keren. kalau darinya bukan psikolog, Psikiater ya, Nah, psikiater, psikiatris. Oh, gitu. iya ya. Ya buat yang masih kuning ada potensi merah. Hati-hati ya kan, kejiwaan Anda mulai terganggu ya kan. Aku juga tadi dapat edukasi tahu dari dokternya. Oh iya, apa Ramah-ramah tuh? banget pelayanan di sini. Oh, Ini aku edukasinya testing apa? Dapat ya. apa? Aku dapat edukasi suruh jalan 10.000 langkah sehari. Wow, obesitas berarti. Wah, Kalau enggak. gua obesitas jelas obesitas ini nggak usah ditanya. Aduh, dan harus kayaknya 10.000 langkah per hari sih harus dilakuin sih. Harus dong, wajib dong. Iya harus. Nah terakhir nih Mas Hari, ada nggak pesan-pesan buat para pemudik ya kan, ataupun para peserta BPJS di rumah yang mungkin lagi nonton podcast ini, sok mangga. Ya, terima kasih. Jadi kalau secara pesan mungkin pesannya secara umum saja bagi para pemudik itu ya mungkin jangan khawatir, tetap jaga kondisinya dan terutama bagi area-area yang dilalui secara pusat keramaian ya contohnya adalah Merak, itu kami buka posko yang bisa diakses oleh peserta, siapapun bisa melihat dapatkan layanan di posko tersebut. Tadi mulai dari kursi pijat juga, pemeriksaan kesehatan, bahkan sampai kepada nanti jika sudah waktunya untuk berbuka kami akan berikan takjil kepada para pemudik. Dan untuk para masyarakat umumnya, karena tadi juga kaitannya dengan layanan, mungkin hanya menitipkan saja, pastikan bahwa kepesertaan memang aktif. Karena kan tidak pernah tahu kapan kondisi butuh layanan kesehatan, jadi seakan jika nanti ternyata tiba-tiba butuh, dengan kartu aktif tidak ada isu seharusnya. Bisa di mana saja, sesuai kondisi kesehatan yang saat terjadi, bisa dapat pelayanan dari tingkat pertama sampai ke rumah sakit juga. Tapi kalau sampai tidak aktif, akan ada terkendala dengan administrasi biasanya. Diminta untuk mengaktifkan terlebih dahulu ya berarti melunasi tunggakannya. Yang sudah, Bisa lewat sini bisa. bisa Oh, ada bisa, mereka. ya? Tapi pembayarannya tidak langsung ke kita juga, kan kita arahkan melalui mobile banking, Ah, atau transfer ya? transaksi yang Iya. secara digital. Oke, terima kasih banyak Mas Hari Ya. sudah mau Sama-sama. Terima kasih ngobrol-ngobrol banyak bareng juga. kita Sama-sama. ya kan. BPJS itu punya jargon nggak sih? BPJS kesehatan, Eh, sehat anak Indonesia. Kalau yang untuk cabang Serang sendiri, Ah. kebetulan saya cabang Serang itu kita memang punya satu motivasi yang tiap pagi kita selalu sampaikan kepada seluruh teman-teman dan juga disampaikan bersama-sama itu istilahnya gaspol. Oh, BPJS kesehatan Gaspol. gaspol. KC gitu. Serang gaspol. Apa? Oh, KC Oh, Serang. KC Serang. KC Serang gaspol. Oh, Gas KC. semangatnya, pol kinerjanya. Oh, oke. gitu. Apa mau dicoba? Kita coba ya Mau nanti. dicoba? KC Serang, habis itu kita juga punya jargon. Oh, boleh Ketika boleh aku boleh. bilang gelas kosong, ha, tangannya begini ya. Ya. Oke, boleh Mas dulu, silakan. Ya, ini ya, gasnya memang ngegas gitu ya. Iya. Gas. Apa tadi KC Serang? KC Serang gaspol. Gaspol. Gas semangatnya, pol Oh, kinerjanya. gas semangatnya Pol kinerjanya. Oke. Ayo, Siap ya? boleh. Ya. KC Serang Gaspol. gas semangatnya, pol kinerjanya. Gelas kosong. Hai.